Hi guys, welcome back to my video. And then now I'm gonna share about vibrations. Kan kalau misalnya di video yang sebelumnya aku udah cerita tentang how my healing journey process, right? Dan sebenarnya itu banyak banget kalau digabrukin tuh, oh my god, aku bener-bener kayak overwhelmed. Oke, untuk memudahkan kamu, aku udah lumayan menstructure healing journey aku. Dari yang basic atau kayak base pertamanya, terus sampai level berikutnya dan berikutnya, dari pembelajaran yang udah aku pelajarin gitu. Karena kalau misalnya kamu belajar misalnya dari YouTube ini atau baca buku di sini atau retreat di sini, pasti ntar tiba-tiba dia ngomongin self love atau dia ngomongin law of attraction atau dia ngomongin manifestation atau dia ngomongin inner child. Kayak sebenarnya gimana sih kak, aku sering dipanggil kak sekarang. Sebenarnya gimana sih kak awal muasalnya, dan gimana sih kalau misalnya aku mau start meditasi. Aku sering banget ditanyain sama orang-orang, gue pengen banget mulai meditasi, ajarin dong. It's like, meditasi itu nggak bisa diajarin, tapi bisa di-guide. Karena ujung-ujungnya itu meditasi kayak kamu main musik gitu. Ada basic knowledge-nya, tapi abis itu kamu harus praktis sendiri. Karena meditasi itu sebenarnya sama kayak kamu nge-gym. Kalau kamu nge-gym, kamu itu gym for your body, pelan-pelan kamu jadi otot, ya kan? Tapi kalau misalnya meditasi itu your gym for your mind and your soul gitu. Terus kalau misalnya ditanya, kalau habis meditasi aku langsung healing kak? Nggak juga, karena healing itu kayak layer, kayak bawang bombay. Kalau kamu bawain bawang bombay, kalau kamu potong tuh layernya tuh tipis-tipis banyak-banyak. Tapi pelan-pelan pasti bisa di-heal kalau kamu emang konsisten. Tapi memang itu through the process, dan kadang-kadang prosesnya juga nggak indah-indah banget karena kamu harus kuat ngadepinnya. Tapi habis itu yang indah akan datang kalau kamu udah bisa nyongkel si blockages that you have in your heart or in your body gitu. Terus kalau misalnya dari meditasi, pertanyaannya lagi, bisa jadi balik lagi nggak sih ke version aku yang sebelum healing? Bisa banget, karena sebenarnya sama aja kayak kamu nge-gym. Kalau kamu nggak nge-gym lagi, terus udah gitu misalnya kamu udah six pack, sudah berotot, lalala. Terus udah gitu kamu 6 bulan atau setahun kamu kayak terlena dengan pacaran kamu, terus kamu jadi makan dulu, malas nge-gym, in love, nonton apa, lagi liburan dan lain-lain, ya kan? Siapa yang relate? Itu kalau udah kayak gitu, bisa nggak sih otot kamu stay kayak setahun sebelumnya? Tentu tidak, ya kan? Nah, gimana cara ngembalikannya? Itu praktis lagi, ke gym lagi, disiplin lagi. Sama banget, sama aja kayak the way you're healing your soul. Itu benar-benar setiap hari kamu harus konsisten untuk bisa cari apa yang harus di-heal, apa yang kamu harus overcome, gimana cara face the solution with love. And now, I'm gonna share you one of the basic knowledge of how you heal from what you can face in the world. Untuk sehari-harinya apa yang kamu bisa hadapin. Check out. Jadi kalian harus tahu, di dunia ini tuh ada yang namanya vibration atau getaran. Kalau kalian pernah dengar Law of Attraction yang sering diomongin sama buku yang namanya The Secret, dia ngomongin getaran-getaran atau vibration yang kita pancarkan dari hati dan pikiran dan perkataan kita. Semuanya tuh carry vibrations, kayak manusia carry vibrations, animal carry vibrations, tuh even tumbuhan tuh ada vibrationsnya. Atau batu atau crystals atau benda, itu semuanya ada vibrationsnya. Vibrations itu kalian nggak bisa lihat kayak udara, tapi kalian bisa rasain. Kayak udara tuh, can you even see udara? Enggak kan, kalian nggak bisa lihat udara tuh gimana. Tapi once you breathe, you can know that you still have udara. Aku jadi lupa bahasa Inggrisnya udara apa. Air, oke. Nah, sama juga kayak getaran atau vibration, itu kayak pancaran getaran. Nah itu kita setiap manusia itu carry yang namanya getaran atau vibration dalam diri kita. Ada yang namanya low vibration dan high vibration. Itu yang paling penting yang kalian harus tahu once you live in this world, karena this all world is actually vibration. The world itself vibrate. Nah, si low and high vibrations itu ada ukurannya atau ada kayak tingkatannya guys, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ini aku kasih lihat, kalian bisa Google low or high vibrations, banyak banget. Ini sekarang aku ambil dari David R. Hawkins. Sekarang kamu bisa lihat. Oke, sekarang kalian lihat bagannya yang udah aku share di layar.
Pertama itu ada shame, yang paling rendah itu carries energetic frequency. Frekuensi itu kayak lagu atau getaran, makanya kamu pernah dengar kayak 5 to 8 hertz or 369 hertz. Itu ada getaran yang itu actually working on your subconscious mind. Subconscious mind adalah alam bawah sadar. Kalau aku sekarang setiap ngomong conscious mind, itu berarti alam sadar. Kalau subconscious mind itu adalah alam bawah sadar. Kalau aku buru-buru jadi ya conscious mind. Sorry ya kalau kadang-kadang keserimpet. Kadang-kadang tuh aku tuh aku tuh bukannya so bahasa Inggris guys, cuman karena banyak pembelajaran atau course yang aku ambil dari luar negeri. Jadi tuh dengan sendirinya tuh aku kalau explain tuh harus kayak apa ya? Kayak langsung keluarnya tuh automatically tuh apa yang aku pelajarin gitu. Jadi kalau kalian nggak ngerti tinggal komen aja di bawah, ntar aku jelasin. Okay, we go back to our bagan or our chart. The first is actually shame, paling rendah, and then goes to guilt, apathy, grief, fear, desire, anger, pride, courage, neutrality. Itu udah mulai natural. Willingness, acceptance, presence, love, joy, peace, enlightenment. Aku bisa gambarin atau jelajahin atau dikuliti setiap vibration ini dan emotion ini. It's gonna be part 2 karena banyak banget. Tapi sekarang kamu fokus lihat feel, jangan buru-buru. Feel with your heart, not with your mind. Kira-kira vibration mana yang kamu akan atau kamu sedang rasain sekarang? Yang mana? Dan kenapa? Karena remember, the first important thing is actually once you vibrate this vibration, you attract this vibration. Aku ulangin lagi ya. Once you vibrate this vibration, you attract this vibration. Apa yang kamu pancarin keluar dari getaran itu yang akan menjadi magnet of law of attraction dari vibrasi yang kamu pancarin. Contohnya, kalau kamu selalu ketakutan, fear, atau misalnya corona, takut banget sama corona, biasanya, correct me if I'm wrong, yang paling ketakutan biasanya kena duluan mungkin. Itu karena dia memancarkan fear. Vibrationnya adalah ketakutan. Terus magnet takutnya nyamperin dia. Jadinya synchronized. So, I just want to make sure your vibration is mostly high vibration. Gimana caranya untuk membedah ini terus bikin kita jadi on a high vibration so we can attract manifestation? Watch my next video at the low vibration, high vibration part 2. If you like my sharing, don't forget to love, like, subscribe. Love and light from Tiara If.